Bab 1926, melepaskan semua teknik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kerumunan tidak punya waktu untuk berpikir ketika mereka melihat Gulong menyerbu ke arah Duan Lingtian seperti sambaran petir. Gulong adalah seorang kultivator bela diri di puncak panggung orang suci teladan. Banyak murid dari Black Turtle Sanctum mampu memberitahu basis kultivasi Gulong. Puncak dari panggung Sein teladan. Duan Lingtian tampaknya hanya berada di tahap awal orang suci teladan, meskipun dia telah menguasai kemampuan surgawi yang luar biasa, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan seorang penggarap bela diri di puncak tahap orang suci teladan. Jika para tetua tidak turun tangan, Duan Lingtian pasti akan mati. Dengan kekuatan Gulong, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian dengan cepat, bahkan jika para tetua bergegas, aku khawatir mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Duan Lingtian akan mati sia-sia. Gulong memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Bahkan jika dia melanggar aturan sekte, dia tidak akan dihukum serius. Tentu saja, ada kurang dari 100 jenius di sekte pemujaan api yang memiliki akar spiritual bawaan biru. Seseorang seperti itu jelas layak untuk dipelihara. Bagaimana mereka bisa membunuhnya demi seorang murid yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning? Saat murid Black Turtle Sanctum berbisik di antara mereka sendiri, mereka menatap Duan Lingtian dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Desir, mungkin, Gulong takut para tetua akan bergegas dan menghentikannya sehingga dia langsung mengkonsolidasikan wilayahnya. Wilayah yang dikonsolidasikan dari Sein Energy secara alami lebih unggul daripada wilayah yang dikonsolidasikan dari True Origin. Aura menusuk muncul saat wilayah Gulong dikonsolidasikan. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat berbagai gambar di wilayahnya. Ada berbagai gambar pedang di wilayah. Beberapa terjebak di tanah dan beberapa mengambang di udara. Ada pedang panjang dan pendek. Beberapa dari mereka baru dan beberapa dari mereka sudah tua. Itu tampak seperti gunung pedang. Ini adalah wilayah 1000 pedang Gulong. Wilayah ini sedikit mirip dengan 10.000 pedang teritori saya 100% yakin sekarang bahwa Gulong hanya seorang kultivator bela diri di puncak tahap teladan Sein. Energi Sun Sein di tubuh Duan Lingtian mulai beredar saat dia bersiap untuk mengeluarkan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, ketika dia melihat Gulong menyerangnya. Jika Duan Lingtian tidak menggunakan taktik pelahap dasar, dia sama sekali bukan tandingan Gulong. Bagaimanapun, basis kultivasinya saat ini hanya di tahap awal Sein Divine. Bahkan jika Sun Sein Energy luar biasa, kekuatannya hanya setara dengan penggarap bela diri panggung Sein teladan awal. Dibandingkan dengan Gulong yang berada di puncak panggung Sein teladan, dia memang lebih rendah. Kesenjangan antara dia dan Gulong hanya bisa diisi oleh taktik pelahap dasar. Namun, saya harus mengakhiri ini dengan cepat. Jika para tetua Black Turtle Sanctum datang ke sini, aku tidak akan bisa membunuhnya. Aku harus membunuhnya sebelum para tetua tiba. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia segera menggunakan taktik pelahap dasar menggunakan energi Sun Sein. Seketika, udara di sekitar Duan Lingtian mulai bergerak saat pusaran air mulai muncul. Kekuatan dari pusaran air itu sangat kuat. Lebih tepatnya, itu adalah kekuatan dari taktik pelahap dasar. Saat dia melemparkan taktik pemakan dasar, energi roh langit dan bumi di sekitarnya melonjak ke tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah kemampuan surgawi yang kamu gunakan untuk mengalahkan saudaraku. Kamu akan segera mengetahui bahwa perjuangan itu sia-sia ketika berhadapan dengan kekuatanku. Gulong hanya tersenyum menghina ketika dia melihat Duan Lingtian melemparkan taktik pelahap dasar. Duan Lingtian hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Sein teladan awal. Di sisi lain, dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Sein teladan. Mengesampingkan fakta bahwa kemampuan surgawi yang dikuasai Duan Lingtian bahkan mungkin bukan kemampuan surgawi tingkat tinggi, meskipun demikian, itu tetap tidak berguna ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Bagaimanapun, bahkan kemampuan surgawi tingkat tinggi bergantung pada kekuatan penggunanya. Jika pengguna lemah, kekuatan kemampuan surgawi secara alami juga akan lemah. Karena alasan ini, Gulong tidak takut dengan taktik pelahap dasar yang telah dilemparkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, ingat ini ketika Anda berada di dunia lain. Orang yang membunuhmu adalah aku, Gulong. Gulong berkata dengan keras di bawah pengawasan yang lain saat dia melepaskan energi suci di tubuhnya tanpa syarat apapun.
Kecepatannya langsung meningkat. Pada saat yang sama, pedang roh 100 prasasti di tangannya juga telah berubah menjadi cahaya yang bergerak di sekelilingnya secara teratur. Kecepatan cahaya berubah lebih cepat seiring berjalannya waktu. Astaga, astaga, astaga. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa setiap kali pedang 100 prasasti roh bergerak di sekitar Gulong, kekuatan pedang akan meningkat lebih tinggi. Pada akhirnya, saber roh 100 prasasti dipenuhi dengan energi ledakan. Ini tampaknya adalah kemampuan surgawi, infus roh 9 tumpukan. Murid Black Turtle Sanctum mengenali kemampuan surgawi yang telah diberikan Gulong. Infus roh 9 tumpukan, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah kemampuan surgawi tingkat menengah. Namun, dikatakan bahwa kemampuan surgawi tingkat menengah ini dapat dianggap sebagai kemampuan surgawi tingkat menengah atas. Ini hampir sekuat kemampuan surgawi tingkat tinggi. Gulong hampir sepenuhnya menguasai infus roh 9 tumpukan. Dia sudah mencapai tahap tumpukan ke-8. Bakat bawaannya tinggi dan begitu juga kemampuan pemahamannya. Dia benar-benar jenius yang langka. Banyak murid Black Turtle Sanctum memuji Gulong. Infus roh 9 tumpukan adalah kemampuan surgawi tingkat menengah yang memasukkan 9 lapisan energi ke dalam senjata suci. Saat ini, orang dapat melihat bahwa saber roh 100 prasasti Gulong memiliki 8 lapisan energi di atasnya. Itu tidak lain adalah 8 energi tumpukan. Itu hanya selangkah lagi dari 9 energi tumpukan. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Saint Teladan melemparkan infus roh 9 tumpukan untuk berurusan dengan penggarap bela diri panggung Saint Teladan awal. Sepertinya Gulong khawatir para tetua akan campur tangan, dan dia ingin membunuh Duan Lingtian secepat mungkin. Meskipun kemampuan surgawi yang dilemparkan Duan Lingtian luar biasa dan sulit dipahami, basis kultivasinya terlalu rendah. Bahkan jika itu adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi, dia bukan tandingan Gulong. Tepat sekali, basis kultivasinya hanya di tahap Saint Teladan awal. Petik 2, tidak ada yang terlalu memikirkan Duan Lingtian. Mereka semua yakin dia akan mati. Namun, berdasarkan kata-kata mereka tampaknya berpikir Duan Lingtian adalah penggarap bela diri panggung Saint Teladan awal. Seperti apa ekspresi mereka jika mereka tahu basis kultivasi Duan Lingtian hanya di tahap awal Saint Divine? Mereka tidak menyadari bahwa kemampuan surgawi yang telah dilemparkan Duan Lingtian bukan hanya kemampuan surgawi tingkat tinggi. Itu bisa dianggap sebagai kemampuan surgawi tingkat tinggi yang menantang surga. The Elementary Devouring Taktik melahap semua jenis energi di sekitar seseorang dalam waktu singkat. Meskipun Duan Lingtian tidak menguasai taktik pelahap dasar serta orang tua yang dia temui di relik kemampuan surgawi, dia hampir mencapai level orang tua itu. Saat ini, dengan Sun Saint energinya yang setara dengan Saint energi pembangkit tenaga Saint Stage Teladan awal, dia bisa meningkatkan kekuatannya ke Mastery Exemplary Saint Stage setelah dia melahap energi roh surga dan bumi di sekitarnya. Itu hanya selangkah lagi dari Gulong yang berada di puncak panggung orang suci Teladan. Sungguh energi yang kuat. Saat Gulong semakin dekat dengan Duan Lingtian akhirnya selesai menyerap energi roh surga dan bumi di sekitarnya dan meningkatkan kekuatan energi Sun Saint-nya ke panggung Saint Teladan penguasaan. Saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia akan meledak dari energi di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekuatan seperti itu. Ini adalah, murid Black Turtle Sanctum terkejut ketika mereka merasakan perubahan aura yang melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian. Energi Saint ini terasa seperti milik seseorang di Mastery Exemplary Saint Stage, kan? Sepertinya bukan Saint energi seseorang di Mastery Exemplary Saint Stage, tapi kekuatannya pasti mirip. Ya ampun, kemampuan surgawi apa yang dilakukan Duan Lingtian yang dapat meningkatkan kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi? Petik 2, kemampuan surgawi yang dia gunakan pastilah kemampuan surgawi tipe bantuan. Ini sedikit mirip dengan kemampuan surgawi tipe bantuan di Azure Dragon Sanctum yang berasal dari kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, Berserkification bentuk sejati. Saya pikir itu tidak akan bertahan lama, dan akan ada efek samping yang besar. Kenaikan kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat, dia tidak hanya akan kembali normal, tetapi dia juga akan berada dalam kondisi yang lemah. Banyak orang dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian telah mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Sepertinya kemampuan surgawinya agak mirip dengan kemampuan surgawi di Azure Dragon Sanctum.
Karena alasan bahwa kemampuan surgawi tipe bantuan di Azure Dragon Sanctum memiliki efek samping yang hebat, semua murid tempat suci penyu hitam dengan suara bulat menyimpulkan bahwa kemampuan surgawi Duan Lingtian akan memiliki efek samping yang hebat juga. Kemampuan surgawi tipe bantuan yang dapat meningkatkan kekuatannya ke panggung Sein teladan penguasaan dalam waktu singkat. Gulong memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Jadi bagaimana jika Duan Lingtian meningkatkan kekuatannya ke Mastery Exemplaris Sein Stage? Dia adalah seorang kultivator bela diri di puncak tahap teladan Sein. Mati, Gulong menggeram keras. Banyak murid Black Turtle Sanctum dengan basis kultivasi yang lebih rendah merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan pecah. Sementara itu, ribuan pedang di wilayah Gulong terbang menuju Duan Lingtian bersama dengan pedang 100 prasasti rohnya yang telah diperkuat oleh kemampuan surgawi, infus roh 9 tumpukan. Itu seperti hujan pedang, hanya saja tidak jatuh secara vertikal. Itu bergerak secara horizontal sebagai gantinya. Selain 100 prasasti spirit sabre milik Gulong dan ribuan pedang di wilayahnya, 100 prasasti spirit sabre miliknya juga melepaskan sinar pedang. Ini tidak lain adalah taktik bela diri tipe pedang yang telah dikuasai Gulong. Babak 1927, ayo akhiri game ini. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mati, saat Gulong berteriak keras, murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian menahan napas tanpa sadar saat mereka menyaksikan pemandangan di depan dengan tenang. Di sana berdiri seorang pria muda yang kesepian di tempat hujan pedang menuju. Siluetnya tampak begitu rapuh, seolah-olah dia akan runtuh dalam waktu dekat. Sayap gagak emas. Melihat bagaimana hujan pedang menyerbu ke arahnya dalam kecepatan yang sangat cepat, kewaspadaan meningkat di hati Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Seketika, Sun Sein Energy yang diperkuat oleh Elementary Devouring taktik miliknya berubah menjadi sepasang sayap yang sangat besar. Mereka jauh lebih besar dari sayap yang dia luncurkan sebelumnya. Tidak hanya itu, kobaran api yang membakar mereka semakin membara. Hal yang paling konyol terjadi selanjutnya. Saat sepasang sayap besar yang terbakar dengan api yang membakar mengepak di kedua sisi dengan tiba-tiba, segera. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat itu, udara di sekitarnya menyempit hingga titik ekstrim. Saat udara berbenturan satu sama lain, itu memicu serangkaian suara keras menggelegar yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, di bawah tatapan yang lain, tubuh Duan Lingtian terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari hujan pedang, dengan mudah menghindari semua teknik yang Gulong lepaskan dengan sekuat tenaga dan menyebabkan hujan pedang yang berubah dari seluruh kekuatan Gulong jatuh. Hujan pedang turun tetapi kekuatannya tidak berkurang karena terus menyapu ke kejauhan. Ratusan murid Black Turtle Sanctum berdiri di arah itu. Saat itu ketika Gulong bergerak, murid-murid Black Turtle Sanctum ini sudah ketakutan dan segera melarikan diri. Namun, karena alasan Duan Lingtian menghindari hujan pedang dan tidak menghalanginya, hujan itu menyapu mereka lebih awal dari yang mereka kira. Desir, 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 desir. Di tempat di mana hujan pedang menyapu, lebih dari 10 murid Black Turtle Sanctum yang basis budidayanya sedikit lebih lemah tidak bisa mengelak tepat waktu dan semuanya terbunuh oleh hujan pedang. Hujan berdarah turun membasahi langit. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Terkesiap, 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 terkesiap. Setelah melihat ini, sekelompok murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Banyak dari mereka bahkan menganggap diri mereka beruntung karena tidak berdiri di sana sejak awal. Untung aku sudah pindah dari sana ke sini sejak tadi. Kalau tidak, aku juga akan mati. Beberapa murid Black Turtle Sanctum yang basis kultivasinya lebih lemah menganggap diri mereka beruntung di hati mereka. Mustahil. Saat berikutnya, sebuah suara yang tidak percaya bergema keras. Itu suara Gulong. Saat ini, Gulong menatap Duan Lingtian yang dengan mudah menghindari serangannya dan berdiri jauh sebelum memfokuskan pandangannya ke sepasang sayap di belakang Duan Lingtian. Wajahnya sangat muram, kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi. Jika dia masih tidak bisa mengatakan bahwa Duan Lingtian telah menggunakan gerakan tingkat tinggi yang sangat kuat, kemampuan surgawi sekarang, hidupnya akan sia-sia. Terkesiap, 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 terkesiap. Ketika semua murid Black Turtle Sanctum mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian juga, putaran suara terengah-engah bergema di udara. Sebelum ini,
Mereka terengah-engah untuk lebih dari 10 murid Black Turtle Sanctum yang meninggal di tangan Gulong. Saat ini, mereka tercengang pada saat kemampuan surgawi yang dicor Duan Lingtian. Sungguh gerakan yang mengerikan kemampuan surgawi. Dia menghindari serangan perkasa Gulong dengan mudah dengan melemparkan gerakan kemampuan surgawi menggunakan kekuatan yang setara dengan panggung Sein teladan penguasaan. Gerakan kemampuan surgawi yang dicor Duan Lingtian ini adalah 100% gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi. Tidak hanya itu, dia pasti sudah sepenuhnya menguasai gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi ini, atau sebaliknya, tidak mungkin kecepatannya secepat ini. Saya pikir gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi ini tidak boleh kalah dengan kemampuan surgawi di Vermilion Bird Sanctum. Sepasang sayap yang terbakar dengan nyala api itu terlihat seperti sayap asli. Sayap yang diubah oleh gerakan kemampuan surgawi dari Vermilion Bird Sanctum seperti sayap burung di depan mereka. Tepat sekali, hanya dari penampilannya, sepasang sayap di belakang Duan Lingtian sudah terlihat lebih kuat daripada sayap yang ditransformasikan pada saat kemampuan surgawi dari tempat suci burung Vermilion. Petik 2. Gerakan kemampuan surgawi ini bahkan bisa lebih tinggi daripada kemampuan surgawi di tempat suci burung Vermilion. Satu demi satu, murid-murid Black Turtle Sanctum tersentak kembali ke dunia nyata. Mereka semua tercengang oleh sayap gagak emas kemampuan surgawi tingkat tinggi yang dicor Duan Lingtian. Ini karena kecepatan sayap gagak emas terlalu cepat. Dengan bantuan kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi ini, kecepatan Duan Lingtian sudah lebih cepat dari Gulong. Dia sudah berada di tahap tak terkalahkan dalam pertempuran ini. Pada tahap tak terkalahkan, apakah kamu sedang bermimpi? Jangan lupa bahwa alasan Duan Lingtian mampu memiliki kekuatan seperti itu yang setara dengan Mastery Exemplary Sein Stage Sein Energy adalah semua karena dia telah menggunakan kemampuan surgawi bantu yang mirip dengan kemampuan surgawi Azure Dragon Sanctum itu. Kemampuan surgawi seperti itu tidak akan bisa bertahan lama dan akan menyebabkan energi di tubuhnya segera kembali ke keadaan normalnya. Jika aku jadi dia, aku pasti akan lari dengan kecepatanku saat ini dan menjauh dari Gulong. Saat ini, sangat tidak mungkin bagi Gulong untuk mengejarnya. Jika dia ingin hidup, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Segera, kelompok murid Black Turtle Sanctum dengan suara bulat setuju bahwa Duan Lingtian akan mengandalkan gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi untuk melarikan diri dan menjauh dari Gulong berikutnya. Gulong juga menyadari hal ini, menyebabkan wajahnya langsung berubah muram. Jika ini masalahnya, dia tidak akan bisa membunuh Duan Lingtian hari ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Entah bagaimana, Gu Chun yang melayang di langit di kejauhan memiliki ekspresi yang sangat serius. Ketidaksediaan memenuhi matanya sepenuhnya. Tidak disangka dia benar-benar menguasai gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi. Dia hanya seorang penggarap bela diri panggung Sein teladan awal, jadi bagaimana ini mungkin? Gu Chun terus mengaum di dalam hatinya. Saat dia meraung sampai akhir, kecemburuan memenuhi wajahnya. Jangan bilang bahwa kita benar-benar tidak akan bisa membunuhnya hari ini. Gu Chun sangat tidak puas. Melarikan diri. Tentu saja, Duan Lingtian juga mendengar bisikan dari kelompok murid Black Turtle Sanctum. Dia hanya mengejek ini. Apakah dia, Duan Lingtian, harus melarikan diri? Bahkan jika kehebatannya saat ini tidak bisa bertahan terlalu lama, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan Gulong dalam waktu singkat. Akar spiritual biru adalah milikku. Saat Duan Lingtian memandang Gulong, keserakahan muncul di matanya. Baginya, akar spiritual bakat biru bawaan Gulong akan mampu membawa transformasi baru padanya. Ledakan, 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 ledakan. Saat serangkaian suara ledakan udara terjadi, Duan Lingtian yang semua orang pikir akan melarikan diri tidak melarikan diri tetapi sebaliknya, dia menerkam ke arah Gulong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak lari. Setelah melihat ini, murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian semuanya tercengang. Dia bahkan tidak ingin melarikan diri meskipun dia memiliki kesempatan yang bagus. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia menerkam ke arah Gulong? Alasan dia tidak melarikan diri pasti karena dia ingin membunuh Gulong. Bunuh Gulong. Kecepatan Gulong saat ini mungkin tidak bisa lebih cepat darinya tapi dia hanya menang dalam hal kecepatan. Kecuali dia memiliki dorongan dari kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi lainnya, serangannya mungkin tidak dapat menembus pertahanan Gulong.
Petik 2. Bahkan jika kemampuan surgawi defensif yang dikuasai Gulong hanyalah kemampuan surgawi defensif tingkat menengah, Duan Lingtian mungkin tidak dapat menembus pertahanan Gulong juga bahkan jika dia menguasai kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Murid-murid Black Turtle Sanctum mulai berdiskusi lagi. Mereka semua merasa bahwa Duan Lingtian hanya mencari kematiannya sendiri dengan tetap tinggal. Bagaimanapun, kehebatannya akan kembali ke keadaan semula setelah beberapa saat. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi sebagai ketergantungannya, dia akan tetap menjadi daging di papan helikopter Gulong dan hanya akan dibantai oleh Gulong. Dia tidak melarikan diri. Jangan bilang bahwa dia bahkan telah menguasai kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Melihat bagaimana Duan Lingtian menyerbu ke arahnya, wajah Gulong langsung berubah muram. Dia tidak menguasai kemampuan surgawi defensif. Jika Duan Lingtian benar-benar telah menguasai kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, maka dia mungkin akan mencari wall dan kembali dicukur. Dia mungkin dibunuh oleh Duan Lingtian sebagai gantinya. Mustahil, dengan basis kultivasinya dan bakat bawaannya yang rendah, sudah sangat beruntung baginya untuk dapat berhasil memahami kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi. Tidak hanya itu, kemampuan surgawi bantu yang dia gunakan sebelumnya kemungkinan besar adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi juga. Jika memang begitu, sudah tidak mungkin baginya untuk memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi ketiga. Saat Gulong memikirkan ini, dia menghela nafas lega. Aku hanya akan bertahan sebentar. Selama efek dari kemampuan surgawi pembantunya hilang, itu akan semudah membunuh seekor semut bagiku untuk membunuhnya. Saat Gulong memikirkan ini, kepercayaan dirinya sangat meningkat. Segera, Duan Lingtian mendekati Gulong. Gulong juga tidak tinggal diam. Meskipun dia tahu bahwa serangannya tidak dapat menyentuh Duan Lingtian, dia masih meluncurkan serangannya satu demi satu. Tentu saja, semua serangannya dengan mudah dihindari oleh Duan Lingtian. Saat ini, kehebatan Duan Lingtian setara dengan Mastery Exemplaris Sein Stage Sein Energy. Ketika kecakapan seperti itu digunakan untuk melemparkan sayap gagak emas kemampuan surgawi, kecepatannya bahkan setara dengan pembangkit tenaga listrik tahap Sein klasik awal. Saat ini, tidak ada yang akan keberatan juga jika kecepatannya dikatakan sebagai kecepatan tercepat di bawah Quintessential Sein Stage. Ini karena memang sangat cepat. Itu adalah kecepatan yang mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Sein teladan sepenuhnya. Desir, 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 desir. Saat Duan Lingtian menghindari serangan Gulong, dia juga melancarkan serangannya secara berurutan. Begitu dia melakukan serangannya, dia segera meluncurkan teknik pedang dari kedalaman tahap kedua Sovereign Heart Sword. Itu bahkan bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan taktik bela diri kelas suci primitif tingkat surga biasa. Namun, teknik pedang pada tahap ini tidak layak disebut sama sekali di depan Gulong. Taktik pertahanan Gulong berada di taktik bela diri kelas suci tingkat surga. Meskipun dia belum mengolahnya ke tahap tertinggi, tahap sempurna, karena alasan bahwa itu didukung oleh energi suci yang berada di puncak tahap Santo Teladan, itu bukanlah sesuatu yang bisa diiris oleh teknik pedang yang dicor oleh Duan Lingtian sekarang. Setelah melihat ini, ketakutan di hati Gulong menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan kegembiraan. Beberapa saat lagi dan efek dari kemampuan surgawi bantu yang dicor Duan Lingtian kemudian akan menghilang. Pada saat itu, dia akan dapat membunuh Duan Lingtian dengan mudah. Duan Lingtian ini hanya mencari kematiannya sendiri. Di kejauhan, senyum tanpa ampun muncul di wajah Gucun. Mari kita akhiri permainan ini, sama seperti semua orang yang hadir di tempat kejadian meskipun Duan Lingtian tidak akan bisa membunuh Gulong. Duan Lingtian membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar Gulong. Itu disebutkan dengan santai tetapi seperti guntur ketika memasuki telinga Gulong, menyebabkan kengerian muncul di wajahnya. Dia telah menyembunyikan kehebatannya. Sebuah pikiran terbentuk di benaknya tiba-tiba. Detik berikutnya, dia bisa melihat bahwa dalam radius 100 meter di sekitar Duan Lingtian, langit bergetar ketika wilayah emas yang mempesona mulai berkonsolidasi. Karena menghalangi pandangan orang lain, itu juga menyelimuti dirinya. Hanya dengan wilayah ini, saat 10.000 wilayah pedang Duan Lingtian dikonsolidasikan ke dalam bentuk, teror di hati Gulong menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan penghinaan sebagai gantinya. Bab 1928, Melahap Akar Spiritual Biru Bawaan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor,
terjemahan fantasi tak berujung. Ketika 10.000 pedang wilayah Duan Lingtian muncul, Gulong menemukan sesuatu. Meskipun wilayah Duan Lingtian lebih kuat daripada miliknya, karena kekuatannya yang hanya di panggung Sein teladan penguasaan, itu seimbang dengan wilayah 1000 pedangnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menembus pertahananku dengan mengkonsolidasikan wilayahmu? Betapa naifnya. Gulong memandang Duan Lingtian dengan jijik. Gulong yakin Duan Lingtian tidak akan bisa menembus pertahanannya meskipun dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya. Saya tidak berencana menggunakan wilayah saya untuk melawan Anda, kata Duan Lingtian acuh tak acuh kepada Gulong. Dia santai begitu dia melihat 10.000 wilayah pedang telah menghalangi pandangan semua orang. Ketika Gulong mendengar kata-katanya, dia merasa seperti disambar petir. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Berhentilah berusaha untuk bertindak kuat. Gulong berteriak saat dia menekan rasa takut yang tiba-tiba muncul di hatinya. Bertingkah kuat. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini menyebabkan ketakutan di hati Gulong meningkat. Karena dipermalukan, dia menjadi marah dan menyerang Duan Lingtian lagi. Surgawi dunia lain. Duan Lingtian bergumam pelan saat dia melayang ke langit. Dengan kecepatannya, dia segera menghilang dari pandangan Gulong. Sepertinya dia telah menghilang ke udara tipis. Hah, Gulong bingung ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian membubung ke langit, 10.000 wilayah pedang mengikuti di belakangnya. Ketika dia menghilang ke cakrawala, 10.000 wilayah pedang juga menghilang. Sosok Gulong langsung muncul di depan mata semua orang lagi. Duan Lingtian tampaknya telah terbang ke langit. Jangan bilang efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan yang dia berikan akan segera menghilang. Itu mungkin. Murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian terdiam sesaat sebelum mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan akan segera menghilang. Gulong yang awalnya gelisah terpukul dengan kesadaran ketika dia mendengar kata-kata murid tempat penyu hitam. Sepertinya dia benar-benar bertingkah kuat sebelumnya. Sial, memikirkan aku sesaat ketakutan olehnya. Petik 2. Ketika Gulong mengingat bagaimana dia ketakutan sesaat, dia menjadi marah lagi karena dipermalukan. Pada saat berikutnya, dia menghentakkan kedua kakinya dan melayang ke udara seperti anak panah yang telah ditembakkan. Duan Lingtian, kecepatanmu mungkin lebih cepat dariku sekarang. Namun, setelah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan Anda hilang, apa yang akan Anda gunakan untuk melawan saya? Kamu akan mati. Gulong senang saat dia terbang ke udara. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, orang akan mengira dia telah membunuh Duan Lingtian. Desir, desir, desir. Namun, pada saat Gulong terbang ke udara, suara pedang bersiul terdengar di udara. Pada saat murid-murid Black Turtle Sanctum mendengar suara itu, perisai cahaya keemasan yang sangat besar dengan radius 100 meter telah menyelimuti Gulong. Berhenti. Sebuah suara keras yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di udara sebelum murid-murid Black Turtle Sanctum bahkan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sepertinya pemilik suara itu masih jauh. Penatua Suaka Penyu Hitam. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius saat dia berdiri di 10.000 wilayah pedang. Dia langsung memanggil Penatua Huo, Penatua Huo, bantu saya melahap akar spiritual bawaannya. 10.000 pedang emas telah berkumpul di depan Duan Lingtian dan membentuk platform yang menahan tubuh Gulong. Lebih tepatnya, itu memegang mayat Gulong. Mata Gulong terbuka lebar saat dia mati dengan perut penuh penyesalan. 3 titik vital di tubuhnya tertusuk, dan darah mengalir keluar terus-menerus. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, surgawi dunia lain, yang telah dilemparkan Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian hanya bisa menghasilkan 2 klon ketika dia melemparkan celestial dunia lain. Bahkan kemudian, dengan kombinasi surgawi dunia lain dan kedalaman tahap kedua pedang hati yang berdaulat, Duan Lingtian dengan mudah menembus pertahanan Gulong dan membunuhnya bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Seluruh proses berjalan lancar. Sayangnya, karena 10.000 Swords Territory, tidak ada murid Black Turtle Sanctum yang melihat adegan terakhir dan kritis ketika Gulong dibunuh oleh 3 pedang Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Ketika Duan Lingtian memanggil Penatua Huo, dia telah memperluas kesadaran surgawinya dan menyelidiki jiwa Gulong, mencoba menemukan akar spiritual bawaannya.
Penatua Huo jarang memperhatikan situasi di luar sehingga dia baru saja mengetahui bahwa Gulong memiliki akar spiritual bawaan biru. Penatua Huo, tolong bimbing kesadaran surgawi saya untuk menemukan akar spiritual bawaannya. Aku ingin melahapnya sebelum tetua Black Turtle Sanctum tiba. Dia sudah mati sehingga jiwanya akan segera lenyap. Ketika itu terjadi, akar spiritual bawaannya akan menghilang juga. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk melahap akar spiritual bawaannya. Duan Lingtian mendesak Penatua Huo saat kesadaran surgawinya memasuki jiwa Gulong. Saat dia mendesak Penatua Huo, dia sudah meletakkan tangannya di atas kepala Gulong dan melemparkan taktik pemakan dasar. Dia siap untuk bergerak. Baik, Penatua Huo tidak lengah ketika dia merasakan betapa cemasnya Duan Lingtian. Dia dengan cepat menggunakan kesadaran surgawi untuk membimbing kesadaran surgawi Duan Lingtian untuk menemukan akar spiritual bawaan Gulong. Akar spiritual bawaannya adalah tingkat yang lebih tinggi dari akar spiritual bawaan yang Anda konsumsi sebelumnya. Energinya jauh lebih kaya sehingga seharusnya lebih mudah bagimu untuk mendeteksi keberadaannya. Aku menemukannya. Segera setelah Penatua Huo selesai berbicara, Duan Lingtian menemukan akar spiritual bawaan Gulong. Seperti yang dikatakan Penatua Huo, karena Gulong memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru, kehadirannya lebih kuat dari akar spiritual bawaan hijau milik Gu Chun yang telah dilahap Duan Lingtian sebelumnya. Setelah kesadaran surgawi Duan Lingtian mengunci akar spiritual bawaan Gulong, mudah baginya untuk melahapnya tanpa bantuan lebih lanjut dari Penatua Huo. Seperti kata pepatah, awalnya tidak terbiasa, belakangan terampil. Ini adalah kedua kalinya Duan Lingtian melahap akar spiritual bawaan. Kali ini jauh lebih mudah. Dia mengendalikan energi pemakan dan melahap akar spiritual bawaan Gulong saat dia menggabungkannya dengan akar spiritual bawaannya sendiri. Saya tidak percaya bahwa meskipun saya sangat cepat, energi dari akar spiritual bawaan Gulong masih banyak bocor. Duan Lingtian menghela nafas. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam akar spiritual bawaannya. Kecepatannya merasakan energi roh langit dan bumi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Akar spiritual bawaan Anda telah berubah dari kuning tua menjadi hijau tua. Suara Penatua Huo terdengar di telinga Duan Lingtian. Seperti yang saya harapkan, Duan Lingtian tidak terkejut dengan hasil ini. Tidak peduli apa, Gulong memiliki akar spiritual bawaan biru. Bahkan jika Duan Lingtian tidak dapat menyerap semua energi, masih mudah untuk mengubah akar spiritual bawaan kuningnya menjadi hijau. Hentikan, suara keras itu terdengar lagi di udara, menyebabkan Duan Lingtian sadar kembali. Dia langsung menarik 10.000 wilayah pedangnya. Segera setelah dia menarik 10.000 wilayah pedangnya, dia melihat dua sosok tua berjalan menuju kediaman para murid tempat suci penyu hitam. Satu terbang di depan, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Berdasarkan jubah yang mereka kenakan, jelas bahwa mereka adalah sesepuh api perak tempat penyu hitam. Duan Lingtian akrab dengan salah satu dari mereka. Dalam keadaan normal, murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian akan membungkuk untuk menghormati kedua pria ini. Namun, saat ini, mata mereka tertuju pada langit yang jauh. Saat wilayah yang seperti perisai cahaya keemasan menghilang, seorang pria muda melayang di udara, tidak terluka. Tidak jauh dari sana, sesosok mayat jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras. Gedebuk, suara ini mengejutkan murid-murid Black Turtle Sanctum. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Ge Gulong sudah mati. Dia adalah seorang kultivator bela diri di puncak panggung orang suci teladan. Seorang kultivator bela diri di puncak panggung teladan Sein dibunuh oleh kultivator bela diri panggung teladan awal. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian terdiam sebelum mereka meledak. Yang mulia, apa yang baru saja mereka saksikan? Seorang kultivator bela diri jenius di puncak panggung teladan Sein dengan akar spiritual bawaan biru dibunuh oleh kultivator bela diri panggung Sein teladan awal yang hanya memiliki akar spiritual kuning. Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Saudara laki-laki, saat teriakan penuh kesedihan bergema di udara. Wajah Gu Chun memucat saat dia melihat tubuh Gulong. Dia tidak menyangka sepupu yang dianggap sebagai penyelamat hidupnya akan dibunuh oleh orang yang paling dia benci. Bagaimana ini mungkin?
Mustahil, Gu Chun terus menggelengkan kepalanya sambil menatap tubuh Gulong. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia bergumam, "Kamu bukan saudaraku. Kamu bukan saudaraku. Adikku tidak berguna ini. Adikku tidak berguna ini." Petik 2. Dia sepupumu yang memiliki akar spiritual bawaan biru. Seorang tokoh tua bertanya dengan suara yang dalam saat dia muncul di sebelah Gu Chun dan melihat ke tubuh Gulong juga. Ini membuat Gu Chun segera sadar kembali. Menguasai, Gu Chun langsung berlutut dan menundukkan kepalanya sambil berkata dengan sedih, "Sepupuku tidak memiliki nasib denganmu, Tuan." Babak 1929, Putusan Penatua Penegak. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang tua yang muncul di sebelah Gu Chun tidak lain adalah Penatua Api Perak pertama Lian dari tempat suci penyu hitam. Dia juga Master Gu Chun. Dia hanya menerima Gu Chun sebagai muridnya karena Gu Chun telah berjanji kepadanya bahwa sepupunya yang memiliki akar spiritual bawaan biru akan menjadi muridnya juga. Sebelumnya, ketika Lian menerima laporan dari Tetua Api Perunggu bahwa sepupu Gu Chun telah tiba di tempat suci penyu hitam di Sekte Pemujaan Api, dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Dia telah merencanakan untuk meminta sepupu Gu Chun ke tempatnya untuk secara resmi menerima dia sebagai murid. Siapa yang mengira dia akan menerima berita mengejutkan bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Gulong, sepupu Gu Chun, mengabaikan peraturan Sekte Pemujaan Api dan menyerang Duan Lingtian dengan tujuan untuk membunuhnya di kediaman para murid tempat suci penyu hitam. Meskipun Lian terkejut ketika mendengar berita ini, dia tidak khawatir sama sekali. Gulong adalah seorang jenius bela diri dengan akar spiritual bawaan biru. Bahkan jika dia membunuh Duan Lingtian di Sekte Pemujaan Api, dia hanya akan diberi tamparan di pergelangan tangan sebagai hukuman. Duan Lingtian hanyalah orang biasa yang memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Gulong? Meskipun Lian juga memiliki akar spiritual bawaan biru, dia tidak bisa secara langsung menggerakkan Duan Lingtian seperti yang dilakukan Gulong karena dia adalah Penatua Api Perak. Jika dia bertindak tidak pada tempatnya, itu akan menodai reputasi Sekte Pemujaan Api. Dia tidak akan bisa membersihkan reputasi sekte bahkan jika dia membayarnya dengan nyawanya. Untuk alasan ini, dia tidak sembarangan bergerak pada Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan membunuhnya sejak lama. Meskipun Lian tidak khawatir tentang Gulong, dia secara pribadi datang untuk berjaga-jaga. Dengan dia di sekitar, Penatua Api Perak lainnya yang juga Penatua Penegakan Penyu Hitam tentu saja akan lebih berhati-hati dan memperlakukan Gulong dengan baik bahkan jika dia telah membunuh Duan Lingtian. Dari awal hingga akhir, dia tidak meragukan kemampuan Gulong untuk membunuh Duan Lingtian. Gu Chun telah lama memberitahunya bahwa Gulong adalah seorang kultivator bela diri di puncak panggung teladan Sein. Apakah tidak mudah baginya untuk membunuh penggarap bela diri panggung Sein teladan awal? Mati? Dia benar-benar mati. Lian tidak menyangka bahwa dia akan melihat mayat Gulong yang akan menjadi muridnya, bukan mayat Duan Lingtian ketika dia datang ke kediaman murid-murid Black Turtle Sanctum. Gulong adalah seorang jenius bela diri yang memiliki akar spiritual bawaan biru. Karena alasan ini, Gulong jauh lebih penting baginya daripada Gu Chun meskipun dia belum pernah bertemu Gulong sebelumnya. Wajar jika dia sangat marah ketika dia menemukan seorang murid dengan akar spiritual bawaan biru telah terbunuh. Duan Lingtian, beraninya kamu membunuh sesama murid dari sekte yang sama. Lian menggeram saat dia melihat Duan Lingtian yang melayang di langit yang jauh dengan dingin. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencabik-cabik Duan Lingtian. Namun, dia tahu dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Duan Lingtian saat ini adalah murid dari Black Turtle Sanctum di Sekte Pemujaan Api. Meskipun tidak diragukan lagi dia bersalah karena membunuh sesama murid, hanya Tetua Penegakan Sekte Pemujaan Api yang bisa menghukumnya. Meskipun menjadi Penatua Api Perak pertama dari tempat suci penyu hitam, Lian tidak memiliki wewenang untuk menghukumnya. Namun, ini tidak berarti dia tidak bisa menyalahkan Duan Lingtian. Membunuh sesama murid. Setelah mendengar kata-kata Lian, Duan Lingtian terdiam sebelum dia tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mengapa kamu tertawa? Ekspresi Lian muram, dan matanya berkilauan dengan niat membunuh. Aku menertawakan orang tertentu yang berbohong meskipun menjadi Penatua Api Perak. Duan Lingtian berkata mengejek setelah dia berhenti tertawa. Dia memandang Lian dengan acuh tak acuh. Secara alami, Lian tahu Duan Lingtian merujuk padanya.
Namun, karena Duan Lingtian tidak menyebutkan namanya, tidak ada yang bisa dia lakukan terlepas dari betapa marahnya dia. Jika Duan Lingtian menyebutkan namanya, dia bisa menuduhnya tidak menghormati Penatua Api Perak dan memberinya pelajaran. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia setidaknya bisa melampiaskan amarahnya. Duan Lingtian tampaknya bisa menebak pikirannya dan tidak memberinya kesempatan untuk membalas sama sekali. Duan Lingtian memandang Penatua Api Perak lainnya yang berdiri di kejauhan sebelum dia berkata dengan nada yang tidak arogan atau budak, "Semua saudara senior dan saudari senior yang hadir di sini dapat menjadi saksi atas apa yang terjadi hari ini. Aku membunuh Gulong karena dia menyerangku dengan niat membunuhku terlebih dahulu. Menurut aturan sekte, saya tidak bersalah membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Namun, saya selalu menjadi orang yang penyayang. Bahkan jika dia ingin membunuhku, aku tidak berniat membunuhnya. Hanya ketika dia melibatkan orang yang tidak bersalah dan membunuh lebih dari 10 senior, saya menjadi marah dan membunuhnya. Ini caraku membalas dendam untuk seniorku." Duan Lingtian berkata dengan benar. Dia membunuh lebih dari 10 rekan murid. Ekspresi Penatua Api Perak yang datang bersama dengan Lian ke kediaman murid tempat suci penyu hitam segera berubah menjadi muram ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Detik berikutnya, dia melihat tubuh Gulong yang tergeletak di tanah dengan kilatan mengerikan di matanya seolah-olah dia ingin mencambuk tubuhnya. "Penatua Guo, jangan dengarkan kebohongannya," Lian berteriak pada saat ini. Penatua Api Perak yang muncul bersama di kediaman murid tempat penyu hitam tidak lain adalah Penatua Api Perak Guo Xiong yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman di tempat suci penyu hitam. Selain menjadi Penatua penegakan di tempat penyu hitam, Guo Xiong juga merupakan Penatua Api Perak terkuat kedua di tempat suci. Namun, karena identitasnya sebagai Penatua penegakan, Lian juga mewaspadainya. Selain itu, jika mereka benar-benar bertarung, Lian juga harus membayar mahal bahkan jika dia berhasil mengalahkan Guo Xiong. "Apakah Anda pikir saya orang tua yang kacau balau, Penatua Lian? Ada begitu banyak orang yang hadir di tempat kejadian, saya secara alami dapat mengetahui sendiri apakah dia berbohong atau tidak." Guo Xiong berkata. Dia menatap Lian dengan dingin. Kesampingkan yang lainnya, Guo Xiong berhasil menjadi Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam karena tidak ada yang meragukan keadilannya. Dia, Penatua penegakan Guo Xiong, selalu bertindak berdasarkan bukti dan tidak akan pernah salah menuduh orang yang tidak bersalah. Pada saat yang sama, dia tidak akan melepaskan seseorang yang bersalah juga. Ekspresinya langsung berubah muram ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi dari murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian. Lebih dari 10 murid Black Turtle Sanctum telah mati begitu saja. Jika berita ini menyebar, apa yang akan terjadi pada kehormatannya sebagai Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam? Akhirnya, Guo Xiong, Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam, akhirnya mengambil keputusan. Gulong bergerak untuk membunuh sesama murid terlebih dahulu. Dalam prosesnya, dia bahkan secara brutal membunuh 17 rekan muridnya. Kejahatannya pantas mendapatkan lebih dari kematian itu sendiri. Duan Lingtian telah bertindak membela diri, dan karena itu, dinyatakan tidak bersalah membunuh Gulong. Mengingat Duan Lingtian membunuh Gulong untuk mencegahnya membunuh lebih banyak orang, bukan saja dia tidak bersalah, tetapi dia juga pantas diberi hadiah. Di Black Turtle Sanctum dan Sekte Pemujaan Api, kami selalu menekankan pada pemberian penghargaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya dan menghukum mereka yang bersalah. Adapun hadiah Duan Lingtian, saya akan memberitahu pemimpin tempat suci tentang ini sehingga dia dapat membuat keputusan. Petik 2. Putusan Gucun sederhana. Kejahatan Gulong pantas mendapatkan lebih dari kematian sementara Duan Lingtian pantas diberi hadiah. Setelah mendengar vonis Guo Xiong, murid-murid Black Turtle Sanctum yang hadir di tempat kejadian secara naluriah memandang Duan Lingtian dengan kekaguman di mata mereka. Hadiah dari Lord Sanctum Leader tidak akan sederhana. Meskipun Lian tidak puas dengan keputusan Guo Xiong, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa merajuk di kejauhan. "Penatua Guo, saya tidak puas dengan keputusan ini." Gucun berkata dengan nada jengkel saat dia berdiri, "Kakakku tidak berniat membunuh para murid di sekte itu. Dia secara tidak sengaja membunuh mereka saat dia melawan Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian tidak membunuhnya, dia tidak akan membunuh lebih banyak orang. Saya setuju dengan Anda bahwa kejahatan saudara saya layak mendapatkan lebih dari kematian. Namun,
Saya tidak setuju bahwa Duan Lingtian layak diberi hadiah. Meskipun Gu Chun tahu Duan Lingtian tidak akan dihukum atas tindakannya, ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian akan dihargai oleh pemimpin tempat suci, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Karena alasan ini, dia dengan cepat menyuarakan ketidakpuasannya dengan harapan bahwa Penatua Guo akan membatalkan hadiah yang akan diberikan kepada Duan Lingtian. Oh, aku akan melupakanmu jika kamu tidak angkat bicara. Guo Xiong berbalik untuk melihat Gu Chun dengan sinar dingin di matanya ketika dia mendengar Gu Chun berbicara. Penatua Guo, apa maksudmu? Saya tidak berpikir saya telah melanggar salah satu aturan sekte, kan? Kengerian langsung merasuki Gu Chun. Apakah kamu yakin kamu tidak melanggar aturan sekte manapun? Guo Xiong bertanya dengan nada mengejek, kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, mengapa Gulong menyerang Duan Lingtian? Apakah Anda berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa Anda tidak menghasut Gulong untuk menyerang Duan Lingtian? Aku tidak akan mempersulitmu jika kamu bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Teror memenuhi mata Gu Chun ketika dia mendengar kata-kata Guo Xiong. Detik berikutnya, dia buru-buru menatap Lian yang berdiri di dekatnya dan mengirimkan suaranya kepadanya. Tuan, selamatkan aku. Namun, Lian hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum dia pergi hanya dalam sekejap mata. Ketika dia pergi, dia berkata tanpa emosi, Gu Chun telah melanggar aturan sekte. Mulai sekarang, dia bukan lagi muridku. Hanya dengan pernyataan ini, dia memutuskan hubungan guru-murid antara dia dan Gu Chun. Bagi Lian, Gu Chun tidak lagi berharga sekarang setelah Gulong pergi. Karena dia diberi kesempatan untuk memecat Gu Chun, dia tentu tidak akan melewatkannya. Tidak, Guru, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Warna terkuras dari wajah Gu Chun ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat mengejar Lian. Guo Xiong mendengus dingin. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tetapi Gu Chun yang bergegas ke depan dikirim terbang dengan ledakan. Babak 1930, Akar Spiritual Bawaan Hijau. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Gu Chun menghasut Gulong untuk membunuh Duan Lingtian dan menyebabkan bencana besar yang mengakibatkan kematian 17 rekan muridnya. Karena dia tidak bergerak secara pribadi, dia akan dibebaskan dari hukuman mati, tetapi dia masih akan dihukum. Gu Chun akan dikeluarkan dari Black Turtle Sanctum dan Fire Worship Sect. Dia tidak diizinkan untuk bergabung dengan Sekte Pemujaan Api lagi. Guo Xiong mengumumkan hukuman Gu Chun saat dia menghentikannya mengejar Lian. Diusir dari Sekte Pemujaan Api. Kengerian muncul di wajah Gu Chun saat ekspresi putus asa muncul di wajahnya saat mendengar keputusan Guo Xiong. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Menurutnya, jika bukan karena Duan Lingtian, dia tidak akan berakhir di negara ini. Meskipun basis kultivasinya tidak lagi dapat berkembang, dia tidak akan membiarkan masalah antara dia dan Duan Lingtian pergi. Dia bukan tandingan Duan Lingtian jadi dia akan bergerak pada rekan Duan Lingtian. Setelah dia meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia akan menyelidiki latar belakang Duan Lingtian. Dia tidak berpikir keluarga dan teman Duan Lingtian lebih kuat darinya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat sorot mata Gu Chun. Namun, Gu Chun sama baiknya dengan lumpuh sekarang jadi dia tidak khawatir tentang itu. Meski begitu, dia merasa sedikit tidak nyaman meninggalkan seseorang yang sangat membencinya hidup-hidup. Mungkin, aku akan mengikutinya ketika dia meninggalkan tempat suci penyu hitam dan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia segera menolak ide ini. Itu terlalu berbahaya. Lian mungkin mengikutiku dan menyergapku sementara aku mengikuti Gu Chun keluar. Ketika Duan Lingtian menatap Gu Chun lagi, matanya tiba-tiba menjadi cerah seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Penatua Guo, Duan Lingtian memanggil Guo Xiong. Guo Xiong sadar kembali ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya. Dia menatapnya dan bertanya, apakah ada yang lain? Penatua Guo, karena Gu Chun bukan lagi murid dari tempat suci penyu hitam dan Sekte Pemujaan Api, bolehkah aku memintamu membunuhnya sebagai hadiahku? Apakah itu tidak apa-apa? Jika tidak apa-apa, Anda tidak perlu menyusahkan pemimpin tempat suci Lord tentang hadiah saya, Penatua Guo, kata Duan Lingtian terus terang dan memberitahu dia hadiah apa yang dia inginkan.
Untuk menyingkirkan Gu Chun, Duan Lingtian rela melepaskan hadiah dari Sanctum Leader of the Black Turtle Sanctum. Astaga, Gu Chun merasa ngeri saat mendengar permintaan Duan Lingtian. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa Duan Lingtian sangat ingin membunuhnya. Memikirkan dia bahkan rela menyerahkan hadiah dari pemimpin Sanctum hanya untuk membuatnya terbunuh. Keributan, murid-murid Black Turtle Sanctum meledak lagi ketika mereka mendengar permintaan Duan Lingtian. Duan Lingtian bersedia menyerahkan hadiah dari Lord Sanctum Leader untuk membunuh Gu Chun. Apakah dia gila? Dengan kekuatannya, dia hanya bisa mengikuti Gu Chun ketika dia meninggalkan sekte pemujaan api dan membunuhnya. Apakah dia perlu menyerahkan hadiah dari pemimpin tempat suci Lord hanya untuk membuat Penatua Guo membunuh Gu Chun? Gila, dia benar-benar gila. Sebagian besar murid Black Turtle Sanctum merasa bahwa Duan Lingtian gila karena membuat keputusan seperti itu. Secara alami, ada sejumlah kecil orang yang bisa melihat gambaran yang lebih besar. Karena permusuhan antara Duan Lingtian dan Penatua Lian, kurasa tidak bijaksana baginya untuk mengikuti Gu Chun. Jika Penatua Lian mengikutinya juga, dia pasti akan mati. Itu benar, selama Penatua Lian menyingkirkan buktinya, tidak ada yang akan tahu bahwa dialah yang membunuh Duan Lingtian. Selain berhati-hati, Duan Lingtian benar-benar berani dan bijaksana karena bisa berpikir jauh ke depan. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa dengan mudah menyerahkan hadiah dari pemimpin tempat suci Lord. Petik 2. Kesampingkan yang lainnya, hanya ini saja sudah cukup bagiku untuk mengaguminya. Murid Black Turtle Sanctum ini yang lebih cerdik tahu apa yang ada di pikiran Duan Lingtian. Guo Xiong secara alami tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Setelah dia melihat Duan Lingtian sejenak, dia bertanya, apakah kamu yakin ini yang kamu inginkan dan kamu bersedia menyerahkan hadiah dari Lord Sanctum Leader? Ya, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Hadiah dari pemimpin Sanctum Black Turtle Sanctum. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berpikir pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum akan memberinya sesuatu yang berharga. Mungkin, dia akan memberinya kemampuan surgawi. Namun, dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Taktik bela diri, dia sudah memiliki metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Senjata suci 100 prasasti, dia juga sudah memilikinya. Adapun pil dan Dao jimat, tidak ada hal khusus yang dia inginkan sekarang. Setelah mempertimbangkan semua ini, dia memutuskan untuk menyerahkan hadiah dari Sanctum Leader of Black Turtle Sanctum sebagai ganti nyawa Gu Chun. Penatua Guo, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa. Kamu, Gu Chun ngeri dan teror serta keputusasaan terlihat di matanya ketika dia melihat Guo Xiong mengalihkan perhatiannya kepadanya setelah Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan pasti. Suaranya tiba-tiba terputus. Gu Xiong telah mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Gu Chun, menyebabkan tubuh Gu Chun meledak dengan suara menggelegar. Hujan darah jatuh dari langit, menyuburkan tanah di bawah. Betapa kuatnya. Jadi inikah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage? Duan Lingtian melebarkan matanya karena terkejut saat melihat ini. Semua ekspresi murid Black Turtle Sanctum telah berubah menjadi serius juga. Ketika mereka melihat Gu Xiong lagi, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Setelah menyelesaikan masalah dan mengeluarkan mayat Gulong, Guo Xiong meninggalkan kediaman murid-murid Black Turtle Sanctum dalam sekejap. Dia pergi secepat dia datang. Begitu Guo Xiong pergi, murid-murid Black Turtle Sanctum mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian. Duan Lingtian akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka. Duan Lingtian sebenarnya telah menguasai gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi yang bahkan lebih kuat dari kemampuan surgawi di Vermilion Bird Sanctum. Meskipun dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, keberuntungannya sangat bagus. Dia tidak hanya menemukan kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi, tetapi dia bahkan berhasil memahami dan menguasainya. Aku merasa sangat iri. Dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Terlebih lagi, kemampuan surgawi tipe bantuan yang dia pahami yang dapat meningkatkan kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi juga pastilah kemampuan surgawi tingkat tinggi juga. Seorang pembudidaya bela diri biasa dengan akar spiritual bawaan kuning berhasil memahami 2 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Ini benar-benar terlalu menantang surga. Meskipun keberuntungannya sangat bagus karena mampu memahami 2 kemampuan surgawi tingkat tinggi, dia masih sedikit kurang dalam hal bakat bawaan. Namun, bukan berarti dia lemah. Paling tidak,
Dia tampaknya menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami kemampuan surgawi. Karena dia sangat pandai memahami kemampuan surgawi, aku bertanya-tanya apakah dia akan berhasil memahami kemampuan surgawi yang paling berharga di tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam. Itu tidak mungkin. Penghalang penyu hitam adalah kemampuan surgawi defensif nomor 1 di Sekte Pemujaan Api. Bahkan di antara generasi sekarang di Sekte Pemujaan Api, ada kurang dari 10 orang yang berhasil memahaminya. Sulit untuk mengatakannya, murid The Black Turtle Sanctum mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Berdasarkan diskusi mereka lebih tertarik pada kemampuan surgawi tingkat tinggi yang Duan Lingtian lemparkan sebelumnya. Karena 10.000 wilayah pedang menghalangi penglihatan mereka tidak melihat kemampuan surgawi tingkat tinggi lainnya, surgawi dunia lain. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut. Meskipun mereka tidak melihat kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi, surgawi dunia lain, yang dilemparkan Duan Lingtian, beberapa orang masih ingat suara pedang bersiul di udara yang menghilang segera setelah muncul sebelum Duan Lingtian membunuh Gulong. Saya ingat pada detik sebelum Gulong meninggal, saya mendengar 3 suara pedang bersiul di udara. Ada 3 lubang di tubuh Gulong. Itu pasti disebabkan oleh 3 pedang. Itu pasti taktik bela diri tipe pedang yang Duan Lingtian lempar. Namun, berdasarkan fakta bahwa dia berhasil menembus pertahanan Gulong, jelas bahwa taktik bela diri tipe pedangnya juga luar biasa. Ini memang tidak sederhana. Tidak hanya itu, tetapi bahkan mungkin taktik bela diri tipe pedang yang merupakan taktik bela diri Saint Grade terkemuka peringkat surga. Selain itu, dia pasti telah mengolahnya ke tahap tertinggi. Sangat disayangkan bahwa wilayah Duan Lingtian menghalangi kami untuk melihat pemandangan yang menakjubkan. Murid Black Turtle Sanctum dengan cepat mengalihkan diskusi mereka ke teknik yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh Gulong. Mereka menjadi lebih bersemangat semakin mereka membahas ini. Sepertinya mereka tidak lelah sama sekali. Duan Lingtian melihat ini dan menggelengkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk kembali ke rumahnya di Tertius. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat rumah Tertius miliknya telah dihancurkan Gulong. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya lagi dan bergerak cepat untuk memasuki rumah Tertius di dekatnya dengan pintu terbuka lebar. Dia menutup pintu begitu dia memasuki rumah, tidak peduli dengan orang yang awalnya tinggal di sini. Jika orang itu keberatan, dia selalu bisa datang untuk menantangnya. Jika Duan Lingtian dikalahkan, dia akan menyerahkan rumah Tertius ini. Pemilik asli dari rumah Tertius ini adalah murid Masteri Exemplaris Saint di Black Turtle Sanctum. Dia hanya bisa tersenyum kecut ketika melihat Duan Lingtian memasuki rumahnya Tertius. Namun, dia tidak berani melakukan atau mengatakan apapun. Untung saja rumah Tertius yang dulu ditinggali Gucun kosong, gumamnya pelan saat matanya tertuju pada rumah Tertius yang sebelumnya ditinggali Gucun. Setelah Duan Lingtian memasuki rumah baru Tertius, dia segera mengeluarkan pagoda 7 harta karun yang indah dan setelah meminta bantuan Penatua Huo untuk menjaganya. Kemudian, dia memasuki tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi. Dia tidak sabar untuk menguji akar spiritual bawaan yang telah berubah. Menurut Penatua Huo, dia saat ini memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau. Selain itu adalah akar spiritual bawaan berwarna hijau tua. Saya secara kasar telah mengalami transformasi akar spiritual bawaan sebelumnya. Kecepatan dan rasa menyerap energi roh langit dan bumi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Menurut kecepatan ini, saya hanya perlu 3 bulan paling banyak untuk menerobos ke tahap Saint Divine menengah. Petik 2. Secara alami, 3 bulan mengacu pada waktu di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. 3 bulan di sana setara dengan 10 hari di luar.